Gadis desa incaran. Semerbak, melati. Dalam, kamar, DYAN. Bunga, desa. Gadis desa incaran. Flashback 2 tahun sebelum kematian Juragan Dirno, 14 Agustus tahun 2006. Kamis malam Jumat di penghujung bulan ini merisaukan hati Dian. Langit gelap sepertinya menyelimuti bintang-bintang yang biasanya bertaburan. Sesekali suara burung dels lewat di atas rumah Dian. Malam yang sepi, bapak sudah terlelap dengan adik-adik di kamar sebelah. Desa Dian adalah sebuah desa yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Sebuah desa terpencil yang jauh dari kota dan pusat perbelanjaan. Hari ini, hati Dian sangat risau sekali. Sudah 2 kali kedatangan Juragan Dirno ke rumahnya untuk melamarnya menjadi istri mudanya. Dian Kumalasari bukanlah gadis desa yang mudah terbujuk rayu oleh segepok uang, ataupun ratusan ternak sapi yang katanya dijanjikan Juragan Dirno kepadanya jika setuju menjadi istri mudanya. Kenapa ya Juragan Dirno mengejarku? Padahal masih banyak gadis desa lainnya. Aku tidak silau harta, dan aku paham Juragan Dirno sifatnya culas dan buruk sekali. Gumam Dian sangat lirih. Dia memang hidup miskin dan serba kekurangan. Sehari-hari dia menggantungkan hidupnya dengan menjadi guru mengaji di surau yang dibayar seikhlasnya, menjual anyaman pandan di pasar, dan membantu bapaknya bekerja di sawah. Sebenarnya aku takut sekali menolak pinangan dari Juragan Dirno, namun aku tak sampai hati menjatuhkan harga diriku dan harga diri bapak, lalu merusak kebahagiaan istri pertama Juragan Dirno. Dian terisak tangis mengingat tadi siang betapa marahnya Juragan Dirno tatkala Dian bersembunyi di lahan jagung yang ada di belakang rumah karena tidak ingin menemuinya. Dian, ingat kau berani menolakku, maka semua nyawa di dalam rumah kumumu ini akan lenyap satu persatu. Aku tahu kau sedang bersembunyi dan mudah saja aku menemukanmu, tapi aku tak ingin bermain kasar, biar nanti saja di atas kasur denganmu aku bisa bermain sepuasnya. Pakit Juragan Dirno dan beberapa orang kepercayaannya yang berteriak di halaman belakang rumahnya karena tak menemukannya di dalam rumah. Di tengah kesendirian menganyam pandan ketika malam hari, hidung Dian mulai mencium wangi melati yang menusuk diiringi alunan gamelan yang mendayu-dayu lengkap sudah membuat Dian sangat ketakutan. Dian mengalami kejadian seperti ini sedari awal menolak pinangan Juragan Dirno. Duh Gusti, kenapa begini lagi? Keluh Dian. Dia tak tahu sebenarnya apa yang menimpa dirinya, seakan ada seseorang yang mengintainya dari bilik bambu kamarnya. Awalnya dia mengira ada seseorang yang iseng atau pencuri. Tapi, semakin kesini tidak mungkin kalau semua ini ulah manusia. Dian yakin bahwa ada sosok yang tak kasat mata sedang mengganggunya. Dia mencoba mengabaikannya dengan tetap fokus untuk menganyam pandan. Sesekali dia menyeruput kopi hitam pahit untuk menghilangkan kantuknya dan berharap suara gamelan itu hilang. Namun, suara gamelan itu terus berbunyi dan semerbak wangi melati semakin menjadi jati. Dian bergidik ngeri dan rasanya secepat kilat ingin tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. Tapi, dia ingat akan biaya kebutuhan sehari-hari. Dengan menguatkan hati, Dian melanjutkan anyaman pandan yang akan dijadikan sebuah tikar dan tas. Dia mengingat wajah adik-adiknya yang merengek minta uang jajan. Dia mengenang wajah almarhumah ibunya yang menitipkan hidup adik-adiknya kepadanya. Maka dia lawan rasa ketakutan tersebut untuk terus bekerja menganyam pandan di dalam kamarnya. Krik, krek, krik. Bunyi burung dels yang kembali melintas tepat di atas rumah Dian. Ya Allah, hindarkan dari segala mara bahaya yang akan terjadi. Gumam Dian dengan lirih. Di desa tempat tinggal Dian, apabila mendengar suara burung dels yang lewat, konon katanya akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Hal buruk yang terjadi bisa menjadi pertanda akan ada yang meninggal, akan ada wabah penyakit, atau mara bahaya lainnya. Dian tak menyangka ada sosok gaib yang terus mengikutinya. Awalnya, dia tak menyadari bahwa setiap Kamis malam Jumat bau wangi melati di kamarnya berasal dari sosok tersebut yang duduk di sampingnya. Sosok tersebut berwujud wanita yang sangat cantik, mengenakan kebaya hijau dan selendang kuning, berkonde lengkap dengan tusuk konde emasnya, serta baunya yang sangat wangi ketika datang. Dian mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut dan memohon agar tidak mengganggunya lagi. Tapi,
Tampaknya sosok tersebut enggan pergi sebelum azan subuh berkumandang. Semalam suntuk dia menjaga Dian yang sedang mengayam pandan untuk dijadikan kerajinan tas dan tikar untuk dijual ke kota. Terkadang sosok tersebut menari-nari sambil diiringi suara gamelan, atau terkadang sosok tersebut hanya duduk diam terpaku di sebelah Dian. "Nyai, tolong jangan ganggu aku, pergilah!" hardik Dian. Tapi, sosok tersebut tetap enggan untuk pergi. Dia malah tersenyum dan menari-nari mengelilingi Dian. Awalnya, Dian tak menyadari beberapa kali kalau bau wangi yang dia abaikan itu tanda kehadiran sosok tersebut. Ketika dia membaca doa-doa muncul sosok itu di hadapannya dan membuatnya terbelalak kaget sampai pingsan waktu pertama kalinya ia melihat wujud sosok tersebut. Dian tak tahu sejak kapan dia bisa melihat sosok makhluk gaib. "Bapak, anterin Dian ke rumah Mbak Rekso ya," rajuk Dian. "Enduk, itu mungkin halusinasimu saja. Mungkin bau wangi itu dari bau pandanmu," jawab bapak. "Bukan pak, bau pandan sama bau melati itu beda," lanjut Dian. "Nanti malam, biar adik-adikmu tidur bersamamu saja," kata bapak sambil berlalu. Dian selalu resah ketika hari Kamis datang. Sosok gaib itu pasti akan datang lagi ke kamarnya malam ini. Tapi, Kamis malam ini, Dian ditemani adik-adiknya tidur. Dian sengaja tidak menganyam pandan malam ini agar tidak bertemu sosok tersebut. Sang surya nampak bersiap-siap menenggelamkan diri. Cercah sinarnya membias kemerahan yang terpantul di aliran air sungai di sebelah rumah Dian. "Enduk, sudah surut, ayo masuk rumah," seru bapak kepada Dian dan adik-adiknya yang sedang membilas pakaian di sungai. "Sebentar pak, sedikit lagi ya," jawab Dian. Malam pun merangkak perlahan. Dian sengaja tidak menatap pandan-pandan untuk dianyam karena malam ini dia ingin tidur cepat bersama adik-adiknya. Dia berusaha memejamkan matanya dan ingin bangun subuh nanti, namun matanya tak kunjung terlelap. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Dian sengaja membaca ayat-ayat Al-Quran sampai bisa terlelap. Dia melihat kedua adiknya sudah mendengkur dan tidur sangat lelap, mungkin karena kelelahan membantu mencuci pakaian tadi sore. "Ya Allah, pejamkanlah mataku," gumam Dian dengan degup jantung yang tak beraturan. Tiba-tiba lampu kamar Dian mati. Dian sangat kaget dan tak ingin menjerit agar adik-adiknya tidak terbangun. Dia tak ingin beranjak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang menyelimutinya. Jika berteriak memanggil bapak, nanti adik-adiknya akan kaget terbangun. Di tengah gelisah karena kondisi yang sangat gelap, Dian mendengar seseorang berbisik jelas di telinganya. "Menikahlah dengan Juragan Dirno ya, nak." Bisikan itu di telinga Dian. Dian terperanjat kaget dan sangat ketakutan. Sambil merapau doa, dia berusaha untuk terus memejamkan mata dan menutupi telinganya dengan bantal. Siapakah dia, dan tujuannya apa selalu mengikuti Dian dan menjaganya semalam suntuk setiap Kamis malam Jumat? Lalu, mengapa dia mulai muncul semenjak Dian menolak lamaran Juragan Dirno? Bersambung. Hai, readers. Selamat berjumpa lagi dengan karya Ayu Kas. Jangan lupa ikuti kisah novel ini hingga tuntas ya. Baca hingga tamat, dan jangan di-skip ya agar kita bisa seru-seruan bareng. Readers juga bisa mampir di karya novel satunya di Vizo yang berjudul Misteri Hilangnya Janin yang gak kalah serunya. Stay tune setiap hari pukul 19 ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok Ayu Has. Tragedi Pagebluk Busung Part 2. Tragedi Pagebluk Busung. Flashback 2 tahun sebelum kematian Juragan Dirno, 15 Agustus tahun 2006. Pagi ini terasa hangat dan tentram dengan sinar mentari di ufuk timur, diiringi kicauan burung di langit, dan suara induk ayam dan anak-anaknya di halaman belakang, ditambah dengan suara derasnya air sungai di dekat rumah Dian. Hidup di pedesaan membuat Dian selalu bersyukur dan tenang. Jauh dari hiruk pikuk bising kendaraan di kota, udara yang bersih dan sejuk, dan hasil sawah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membuat sarapan dan membersihkan rumah adalah rutinitas Dian setiap pagi selepas ibunya meninggal dunia setahun yang lalu. Kini, Dian tinggal dengan bapaknya beserta dua adik perempuannya dalam sepetak rumah bambu yang sederhana. Selesai memasak dan menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya,
Dian berjalan menyusuri sungai kecil dan melewati pematang sawah sambil membawa rantang berisi sarapan untuk bapaknya. Dian adalah seorang perempuan berusia 20 tahun yang mengabdi menjadi guru mengaji di TPKR Rido yang terletak di Desa Pasopati, desa tempat tinggalnya. Desa Pasopati adalah sebuah desa pelosok yang berada di Kota 13. Lebih tepatnya, desa ini adalah desa perbatasan antara Kota 7 dan Kota 13 dalam Provinsi Timur yang terletak di sepanjang pesisir utara. Desa Pasopati terkenal dengan kebiasaan untuk menjunjung tinggi adat istiadat kejawen yang sangat kental. Di desa ini, hampir semua hal yang terjadi dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis dan gaib. Dian, kesinilah nak. Lihat semua padi ini tidak ada isinya. Teriak bapak Dian. Sebentar pak, ada apa? Jawab Dian sambil tergopoh-gopoh menutup rantang makanan. Walah, Gusti, banyak padiku yang tak berisi. Keluh bapak Dian. Sabar pak, sabar, kata Dian sambil mengelus pundak bapaknya. Ini kan masih prediksi bapak. Coba besok kita panen dulu dan kita giling, siapa tahu masih rezeki kita pak. Lanjut Dian sambil mengajak bapaknya duduk. Tapi biasanya kalau seperti ini, digiling pun tak akan ada beras yang keluar. Lanjut bapak Dian sambil memegang tanaman padinya yang merunduk. Sudah pak, ini minum dulu, bapak tenang dulu, kata Dian sambil menyodorkan botol air minum. Kalau gagal panen, kita akan rugi besar nak. Mau dikasih makan apa adik-adikmu nanti? Lanjut bapak Dian. Dian masih ada sedikit simpanan uang pak dari hasil menjual tas anyaman yang dititipkan Mbak Sona untuk dijual ke kota. Nanti bisa kita pergunakan dulu pak. Jawab Dian dengan tenang sambil menata ikan di rantang untuk sarapan bapaknya. Seminggu ini desa Pasopati digemparkan dengan sawah-sawah penduduk yang sudah dipanen dan digiling, tapi mengalami kerugian karena padi yang tak berisi. Beras yang diharapkan hanyalah sebatas angan. Padi-padi yang tak berisi ini gagal panen bukan dikarenakan serangan hama wareng ataupun burung. Fenomena ini pernah terjadi 15 tahun yang lalu. Warga desa menyebutnya dengan pagebluk busung. Dir, Sadir, kita sudah beli bibit yang bagus. Kita sudah mengairi dengan baik. Tiap saat nunggu di sawah buat menghalau burung. Obat hama terus kita semprotkan, tapi masih saja padi kita kosong. Gak berisi, pusing kepalaku, kata bapak Dian kepada Sadir, tetangganya. Kata Mbak Rekso, kejadian ini mengingatkan 15 tahun yang lalu. Kalau gagal panen karena padinya kosong, pasti kita melalaikan kewajiban kita pada desa ini. Jawab Pak Sadir. Gimana? Kalau nanti kita ramai-ramai ke rumah Mbak Rekso untuk minta dijelaskan, sahut bapak Dian dengan penuh semangat. Boleh, nanti kita rundingan sama warga-warga lainnya, jawab Pak Sadir. Pada malam hari di pos ronda, banyak warga yang datang untuk membicarakan kasus yang sedang menimpa mereka. Kerugian karena gagal panen sudah tidak terhitung jumlahnya. Mereka hendak silaturahmi ke rumah Mbah Rekso, ketua kampung sekaligus juru kunci punden atau tempat yang dikeramatkan di desa Pasopati. Mereka berharap kejadian yang sekarang dan 15 tahun yang lalu pernah dialami tidak akan terulang lagi. Di tengah pembicaraan warga, datanglah Pak Kades dengan anaknya. Pak Kades kebetulan sedang menuju kebun jagung miliknya yang bersebelahan dengan pos ronda. Assalamualaikum, bapak-bapak semua, sapa Pak Kades. Waalaikumsalam, Pak Kades, jawab warga serentak. Bagaimana dengan hasil panen sawah bapak-bapak semuanya? Tanya Pak Kades. Waduh, masa Pak Kades masih nanya? Kita rugi banyak ini Pak, padi kita busung gak ada isinya waktu digiling, jawab Pak Sadir. Sabar, besok kita musyawarahkan bersama di balai desa ya, saya permisi dulu, lanjut Pak Kades. Selepas Pak Kades pergi, warga juga memubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Mereka takut kalau ada kejadian buruk yang menimpa lagi. Menurut kepercayaan warga, kejadian pagebluk busung menjadi pertanda buruk karena ada kelalaian di dalam desa. Namun, di lain sisi sawah seluas 4 hektar milik Juragan Dirnu, hasil padinya tidak ada yang jelek dan bahkan hasil panennya meruah.
Masyarakat mempercayai jika bibit yang dibeli Juragan Dirno adalah bibit unggulan yang harganya 4 kali lipat dari bibit mereka. Lalu, Juragan Dirno juga menggunakan banyak tenaga yang ahli di dalam mengolah sawah. Kalau ini Pak Gebluk busung, harusnya semua sawah rata gagal panen, namun kenyataannya milik Juragan Dirno bisa panen. Ucap Bapak kepada Dian. Entahlah Pak, Dian sendiri juga tidak paham. Jawab Dian sekenanya. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Juragan Dirno ya? Tanya Bapak. Jangan buruk sangka Pak, mungkin ini semua belum jadi rezeki kita. Jawab Dian sambil menuang air panas untuk membuatkan Bapak secangkir kopi. Tapi, memang aneh sekali loh Endu, baru kali ini begini, apalagi kamu tahu sendiri kan semenjak Juragan Dirno sukses, warga desa tidak pernah dibantu seperti dulu lagi dikala dia belum sukses. Ucap Bapak. Dian lagi gak pengen bahas Juragan Dirno, Pak. Ucap Dian dengan malas. Apa kamu jadi menerima pinangan Juragan Dirno, Endu? Tanya Bapak. Aku gak pengen nikah dulu, Pak. Aku pengen menikmati hidupku dulu sambil merawat adik-adik. Ucap Dian dengan tatapan sendu sekali. Tapi Endu, jika kamu menolaknya maka kita bisa diremukan Juragan Dirno dalam satu gerakan. Ucap Bapak bergidik ngeri. Terima saja Endu, biar adik-adikmu dengan Bapak. Siapa tahu kau bisa hidup bahagia. Ucap Bapak dengan seksama menatap wajah Dian. Aku tidak sanggup kalau harus jadi istri kedua, Pak. Aku berpikir bagaimana perasaan Nyonya Dirno dan anak-anaknya. Ucap Dian dengan melas. Lakukan saja yang terbaik Endu, jangan sampai kita yang lemah ini terbunuh sia-sia. Ucap Bapak sambil menyeruput kopi yang aku buatkan. Aku hanya termangu dan terdiam saja membayangkan ke depan. Oh ya Endu, apakah kamu masih merasa diganggu oleh jin wanita itu? Tanya Bapak. Iya Pak, tapi hanya setiap malam Kamis saja. Bapak sudah percaya dengan cerita Dian? Ucap Dian. Besok ayo kita bersama ke rumah Mbah Rekso, semoga Mbah Rekso bisa membantumu. Ucap Bapak dengan tatapan yang tenang. Bersambung. Hai, readers. Selamat berjumpa lagi dengan karya Ayu Kas. Jangan lupa ikuti kisah novel ini hingga tuntas ya. Baca hingga tamat, dan jangan di-skip ya agar kita bisa seru-seruan bareng. Readers juga bisa mampir di karya novel satunya di Vizo yang berjudul Misteri Hilangnya Janin yang gak kalah serunya. Stay tune setiap hari pukul 19 ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok Ayu Has. Kematian mendadak Pak Dirno. Part 3. Alur maju 2 tahun kemudian siang hari, 21 Maret tahun 2008. Kematian mendadak Pak Dirno. Kok? Hauk? 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 Bu, tolong aku Bu. Pekik Pak Dirno dari dalam kamar mandi. Buka Pak, buka pintunya cepat. Ucap Bu Dirno dengan panik. Seketika suasana menjadi mencekam. Seakan mendung gelap yang tengah menggelayut di atas rumah Pak Dirno mendukung situasi ini. Mendung tebal yang begitu menyeramkan bagi yang melihat, seakan berisi kekejaman, kebengisan, sewenang-wenang, kekerasan, dan segala kejahatan dalam angkara murka. Setelah pintu dibuka oleh Pak Dirno, pemandangan di depan mata begitu memelukan netra Bu Dirno. Pak Dirno duduk lemas di atas lantai kamar mandi dengan luberan darah kental dan hitam di hadapannya. Bapak, ayo ke rumah sakit. Ajak Bu Dirno sambil memapa Pak Dirno untuk bangun dari duduknya. Tubuh Pak Dirno tidak bergeming, hanya menunduk, tapi nafas kasarnya masih terdengar oleh pendengaran Bu Dirno. Pak, ayo bangun. Ucap Bu Dirno sekali lagi sambil berusaha sekuat tenaga memapah tubuh Pak Dirno yang terlihat sangat lemas. Kok? Hauk? Pak Dirno memuntahkan lagi isi perutnya. Pemandangan yang sungguh mengerikan sekali bagi siapapun yang melihatnya. Pak Dirno memuntahkan banyak kelabang yang ganas dan ular-ular kecil dari dalam mulutnya. Selfie? Septi? Teriak Bu Dirno memekakan telinga. Rumah Pak Dirno cukup luas dan besar, apalagi kamar-kamar anaknya ada di lantai atas. Tak lama kemudian kedua putri Pak Dirno masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar orang tuanya, menuju ke sumber suara ibunya yang berteriak. Bapak!
Pekik Selvi dan Septi bersama. Mereka berhamburan untuk memeluk bapaknya yang sudah terbujur kaku. Budirno tampak membawa cairan pembersih toilet di tangan kanan dan sapu di tangan kirinya. Budirno sibuk untuk membunuh kelabang dan ular yang keluar dari muntahan Pak Dirno. "Bapak," tatap Budirno setelah memastikan hewan-hewan itu terbunuh semuanya. "Ya Allah, Bapak!" Pecahlah tangis mereka semua melihat Pak Dirno sudah tidak bernyawa. Tidak ada detak jantung dan detak nadinya. "Selvi, panggil Mbak Dian dan anaknya. Suruh kesini melihat Bapak," ucap Budirno dengan wajah panik. Tak lama kemudian, Dian dan Bayu anaknya yang baru berusia 1 tahun telah ada di dalam kamar. Budirno menyaksikan jenazah suaminya yang sudah terbujur kaku. Info meninggalnya Pak Dirno begitu tersebar cepat sekali. Seorang muadzin di mushola telah mengumumkan tentang kematian Pak Dirno atau yang dikenal dengan sebutan Juragan Dirno. Juragan Dirno memiliki lahan sawah yang begitu luas sekali, ternak sapi yang jumlahnya hampir 1.000 ekor sapi, dan perusahaan susu murni yang dikelolanya sendiri. Sudah tentu Juragan Dirno dikenal di seantero desa. Apalagi, sejak pernikahan dengan istri mudanya 2 tahun yang lalu semakin membuat Juragan Dirno dikenal oleh orang-orang. "Pak, tolong jenazahnya dipindahkan dulu ke ruang depan sambil menunggu persiapan untuk dimandikan," ucap Pak Mudin kepada bapak-bapak yang hadir. 30 menit kemudian persiapan untuk memandikan jenazah telah siap. "Pak Mudin, semua sudah siap," ucap salah seorang asisten Pak Mudin dalam memandikan jenazah. "Baik, minta tolong diangkat jenazahnya ke tempat pemandian ya bapak-bapak," ucap Pak Mudin. Setelah jenazah Juragan Dirno dibaringkan, Pak Mudin membaca doa dan memulai untuk memandikan jenazah. "Astagfirullah, bapak-bapak, apakah listriknya turun atau lampu mati?" seru Pak Mudin. "Sebentar saya cek Pak Mudin," ucap salah satu pentakjiah. "Lampunya mati Pak Mudin, tetangga-tetangga juga mengalami mati lampu," seru pentakjiah tersebut. "Bagaimana ini Pak Mudin?" tanya salah satu asisten Pak Mudin. "Karena keadaan darurat dan sumber air jauh dari sini, maka langsung kita wudukan saja jenazah dengan sisa air yang ada," ucap Pak Mudin. Setelah selesai, jenazah diangkat kembali masuk ke dalam rumah untuk dikafani. "Ada apa Pak Mudin?" tanya asisten Pak Mudin dengan kebingungan. "Apakah tadi menata kain kafannya sudah benar? Kenapa ini ukurannya tidak muat? Jika diputar-putar juga sama tidak akan muat," ucap Pak Mudin. "Sudah Pak, tadi sudah diukur dengan benar. Apalagi kain kafan hanya sisa 1 saja stoknya di masjid. Mungkin takmir masjid lupa belanja stok kain kafan," ucap asisten Pak Mudin dengan tenang. "Apa perlu kami belikan dulu kain kafannya, Pak?" tanya Selvi, anak Juragan Dirno. "Nanti akan memakan waktu lama. Ya sudah, kita sambung saja, yang penting tidak ada anggota tubuh yang kelihatan," ucap Pak Mudin. Akhirnya jenazah sudah selesai dikafani dan disalatkan. Lalu, setelah Pak Mudin memberikan sedikit tausiah sebagai pengingat kita semua yang hadir akan kematian yang tidak mengenal waktu dan tempat. "Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, andai kata jenazah Pak Dirno ini bisa bicara, mungkin beliau akan meminta kembali untuk hidup dan melanjutkan untuk terus berbuat baik. Kematian tidak ada yang tahu, tidak mengenal tempat dan waktu. Maka dari itu, kita semua yang hadir di sini, semoga dengan kematian saudara kita, menjadikan iman kita lebih baik dan ibadah kita lebih taat. Semoga almarhum Pak Dirno diberikan kelapangan kubur, dan diterima segala amal baiknya di sisi Allah SWT. Amin." Setelah itu, jenazah Pak Dirno diberangkatkan untuk dimakamkan. Awalnya, banyak bapak-bapak yang bergantian mengangkat jenazah. Namun, lama-lama banyak yang mengeluh jika jenazah sangat berat sekali. Sampai pada akhirnya, keranda jenazah diletakkan dahulu di atas tanah. Pak Mudin membacakan doa-doa sambil menyentuh keranda jenazah, lalu keranda jenazah dicoba untuk diangkat lagi. "Alhamdulillah, lebih ringan, Pak," seru salah seorang pentakziah yang mengangkat keranda. Akhirnya keranda jenazah berhasil diangkat sampai liang lahat yang telah dipersiapkan. "Astagfirullah, ini sumber air dari mana Pak?"
Bukannya ini musim kemarau kah? Tanya Pak Mudin kepada dua orang penggali liang lahat. Tidak tahu Pak, mungkin sumber air dari dalam tanah. Tadi kita sudah pilihkan liang lahat yang jauh dari sungai kecil di pinggir jalan sana, tapi air masih keluar dengan deras. Ucap salah satu penggali. Kalau ini dipaksakan untuk dimakamkan, pasti jenazah langsung tenggelam oleh air. Coba dikuras dulu bapak-bapak semua. Ucap Pak Mudin. Selama 15 menit pentakjiah laki-laki saling bahu-membahu menguras genangan air di dalam liang lahat. Pak Mudin, airnya malah makin naik. Apa perlu dipompa? Tapi pompanya ambil dulu di ruang koperasi desa. Seru salah seorang pentakjiah yang menguras air. Iya, coba diambil dulu saja Pak pompanya. Siapa tahu dengan dipompa maka air cepat surut. Ucap Pak Mudin. Semua pentakjiah ikut menunggu di sekitar liang lahat yang intensitas airnya semakin naik saja. Pak, kasihan jenazah suami saya kalau menunggu terlalu lama begini. Ucap Budirno. Sabar ya Bu, jika sudah dipompa air tetap tidak surut, terpaksa kita kebumikan jenazah ya Bu. Ucap Pak Mudin. Dian dan anaknya yang baru berusia 1 tahun tampak terisak di sebelah keranda jenazah. Dian, maafkan Bapak ya, Ibu tahu, selama ini beliau adalah suami yang tidak baik dan kesalahannya kepadamu juga banyak sekali. Ucap Budirno. Saya sudah ikhlas dan sudah saya maafkan Bu. Saya hanya kasihan dengan Rendi yang baru berusia 1 tahun. Dia belum sempat mengerti wajah ayahnya. Ucap Dian sambil memeluk Rendi, anak pertamanya hasil pernikahan dengan Juragan Dirno 2 tahun yang lalu. Setelah pompa datang, maka segera bapak-bapak menghidupkan mesin pompa dan menguras air yang ada di dalam liang lahat. Cukup lama menunggu, mungkin sekitar 20 menit, air sudah agak surut. Maka dengan cepat, Pak Mudin memerintahkan bapak-bapak untuk menurunkan jenazah dan dikebumikan sesuai syariat Islam. Alhamdulillah, semua proses pemakaman jenazah telah selesai. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya di sini. Ucap Pak Mudin menutup kata setelah berdoa. Setelah itu, semua orang membubarkan diri kecuali Budirno, 2 anak gadisnya, Dian, dan anaknya. Kita doakan Bapak dulu ya sebelum kita pulang ke rumah. Ucap Budirno. Bersambung. Hai, readers. Selamat berjumpa lagi dengan karya Ayu Kas. Jangan lupa ikuti kisah novel ini hingga tuntas ya. Baca hingga tamat, dan jangan di-skip ya agar kita bisa seru-seruan bareng. Readers juga bisa mampir di karya novel satunya di Vizo yang berjudul Misteri Hilangnya Janin yang gak kalah serunya. Stay tune setiap hari pukul 19 ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok Ayu Khas. Makam meledak. Part 4. Makam meledak. Setting 21 Maret tahun 2008. Roni dan Cipto saat ini sedang kebagian keliling untuk melakukan ronda malam keliling desanya. Mereka kompak memakai kaos oblong, celana pendek, dan senter di tangan beserta sarung di kalungan leher mereka. Malam ini adalah Kamis malam Jumat Kliwon, malam pertama jenazah Pak Dirno dikebumikan. Pak Dirno wafat siang tadi karena terkena serangan jantung mendadak, kata keluarganya. Sebenarnya usianya masih muda, 45 tahun, namun mungkin karena garis takdir Tuhan sudah waktunya berpulang ke rahmatullah. Ron, habis ini kita lewat depan makam. Apa kamu gak ngeri? Tanya Cipto dengan ketakutan. Ngapain takut? Tenang, aku dulu jawara kampung. Ya, ucap Roni dengan berakting silat. Bodoh, bukan maling. Aku takut setan. Ucap Cipto dengan gemetaran. Oh ya juga ya, tadi siang kan jenazah Pak Dirno dikuburkan ya. Biasanya kalau meninggal Kamis malam Jumat begini harus ada yang jaga makamnya. Konon katanya biar kain kafannya gak diambil orang buat ngilmu hitam. Kata Roni yang membuat Cipto semakin ketakutan. Aduh Biung, sebentar lagi kita lewat depan makam Ron. Aku takut Ron, ayo lari saja. Ujar Cipto sambil berjalan dan memeluk erat tubuh Roni. Cip, kau ini homo. Kalau ada orang lihat disangka kita macam-macam. Lepaskan. Gertak Roni sambil berusaha melepaskan tangan Cipto. Tuh kan benar apa kataku. Ada cewek cantik di situ.
Jangan-jangan dia jelmaan genderuwo perempuan. Ucap Cipto semakin ketakutan melihat ada perempuan yang tersenyum manis kepada mereka tengah malam begini. Has, barangkali rezeki kita. Ayo kita dekati. Ajak Roni. Aku gak mau, Ron. Kamu saja. Aku mau lari pulang. Ucap Cipto ketakutan. Mau kabur kemana? Bisa digeprek Pak Kades kepalamu kalau kabur, Ronda. Ini kan tugas kita. Ucap Roni sambil menarik sarung yang melilit di leher Cipto. Ron. Dia mendekat, Ron. Ucap Roni sambil gemetaran memeluk tubuh Cipto melihat wanita cantik tersebut mendekat ke ira mereka. Hei Mbak, ada yang bisa kami bantu? Ucap Cipto menyapa wanita cantik tersebut berusaha sekuat mungkin menahan takut. Cipto dan Roni memperhatikan wanita tersebut dari atas hingga ke bawah. Kakinya menapak tanah. Bodoh kamu, tenang saja, dia anak manusia yang mungkin butuh pertolongan. Bisik Roni kepada Cipto. Permisi mas, saya mau lewat. Ucap wanita tersebut kepada mereka dengan suara pelan, halus, dan tubuhnya tercium begitu wangi ketika melewati mereka. Roni dan Cipto memperhatikan langkah wanita tersebut dengan melongo. Lenggak-lenggok jalannya bagaikan seorang model di atas panggung. Mana ada wanita memakai baju seperti karnaval begitu malam-malam, Ron? Ucap Cipto dengan lirih. Kita ikuti saja yuk, kemana dia melangkah pergi? Ucap Roni memberikan ide. Gak mau aku. Kamu saja, lebih baik aku lari pulang. Ucap Cipto dengan ketakutan. Langkah kaki wanita cantik tersebut belum lepas dari pandangan Roni dan Cipto yang mengarahkan senter kepadanya. Takut jika tiba-tiba dia menjelma menjadi seorang kuntilanak atau genderuwo yang menakutkan. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat nyaring, lebih nyaring daripada bunyi petasan kaleng buatan anak-anak ketika malam puasa Ramadan. D-U-A-R-R-R-R B-L-A-M-M. Sontak Roni dan Cipto terjengkat kaget dan refleks menutup telinga mereka. Guyuran debu dan tanah kuburan yang merah berjatuhan di depan mereka. Spontan, mereka langsung refleks melihat ke area pemakaman. Astagfirullah, mayat terbang. Ucap Roni dengan sangat lantang dan keras sekali. Ron, tolong aku Ron. Ucap Cipto yang sudah mengompol di celana. Kedua kakinya gemetaran tak bisa berlari mengikuti Roni yang telah berlari kencang ke depan. Cipto menoleh kembali ke area makam, dan dia masih melihat mayat yang melayang di atas area makam. Spontan Cipto langsung pingsan di tempat karena jantungnya lemah dan tak kuat menahan rasa ketakutan yang menderanya. Tolong. Ucapan Cipto melolong sepanjang dia berlari di jalanan desa yang sepi karena penduduk tengah tidur terlelap. Akhirnya dia sampai juga di pos ronda. Dia pukulkan kentungan panjang yang ada di pos ronda sekeras mungkin. Tolong. Hanya kata itu yang mampu diucapkan Roni, sembari memukul kentongan dengan keras. Dia tahan rasa ketakutan yang luar biasa pada dirinya. Takut jikalau mayat tadi terbang menyusulnya, dan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Tak lama kemudian warga berhamburan keluar rumah membawa benda-benda tajam dan kayu panjang. Mungkin dikira ada maling atau perampok. Ada apa, Ron? Tanya mereka serempak. Anu, Mah, ucap Roni tergagap-gagap. Tenanglah dulu, bicaralah yang jelas. Letakkan dulu kentongannya, warga sudah berkumpul. Ucap warga karena Roni terus saja memukul kentongan. Ambil nafas dulu, Ron. Ucap warga sambil menenangkan Roni. Cipto kemana? Tanya salah seorang warga. Spontan Roni mengingat jika tadi dia berlari kencang meninggalkan Cipto di belakangnya. Anu, saya tinggal di kuburan. Ucap Roni. Kuburan? Sebenarnya ada apa? Ceritakan dengan jelas. Desak warga. Tadi saya dan Cipto sedang keliling patrol ronda seperti biasanya. Waktu saya lewat depan area makam, saya sama Cipto disapa wanita cantik sekali. Wanita tersebut hanya lewat saja. Tak lama kemudian, kami mendengar suara keras. Awalnya, kami kira ada anak iseng menyalakan petasan,
Ternyata, setelah bunyi keras tersebut, banyak debu dan tanah berhamburan di hadapan kami. Spontan, kami melihat ke arah makam. Entah dari makam siapa, ada mayat yang melayang ke atas. Setelah itu saya lari ke sini. Apa tadi bukan hantu isengin kamu saja, Ron? Tanya salah seorang warga. Bukan pak, saya beneran melihat tanah dan debu yang berhamburan banyak sekali lalu ada mayat melayang. Sahut Roni. Lalu Cipto kemana? Tanya warga. Kalau tidak pingsan di tempat, mungkin dia lari pulang, pak. Ucap Roni. Ya sudah, mari kita cek bersama-sama ke makam ya, bapak-bapak. Ucap warga desa serempak. Warga desa yang terdiri dari bapak-bapak yang membawa aneka benda tajam dan balok kayu berjalan beriringan menuju area pemakaman desa. Dari kejauhan terlihat Cipto sedang pingsan di depan makam. Setibanya warga desa di depan makam, warga terperanjat kaget dan mundur beberapa langkah, bahkan ada 2 warga yang berlari pulang karena ketakutan. Astagfirullah, panggil Pak RT dan Pak Mudin dulu yuk bapak-bapak. Ucap salah seorang warga desa. Saya takut kalau di sini sendirian, Pak. Itu jenazahnya masih melayang di atas walaupun tidak bergerak, tapi saya takut. Ucap salah seorang warga lainnya. Ya sudah, sebagian bapak-bapak angkat tubuh Cipto pulang ke rumahnya, dan sebagian memanggil Pak RT dan Pak Kades, biar saya yang di sini sendiri. Ucap Pak Sobri dengan berani. Pak Sobri yakin di sini sendirian? Ucap warga berbarengan dengan keheranan. Bersambung. Hai, readers. Selamat berjumpa lagi dengan karya Ayu Kas. Jangan lupa ikuti kisah novel ini hingga tuntas ya. Baca hingga tamat, dan jangan di-skip ya agar kita bisa seru-seruan bareng. Readers juga bisa mampir di karya novel satunya di Vizo yang berjudul Misteri Hilangnya Janin yang gak kalah serunya. Stay tune setiap hari pukul 19 ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok Ayu Khas. Jenazah yang melayang. Part 5. Jenazah yang melayang. Itu jenazah siapa ya? Kenapa bisa meledak dan melayang? Baru kali ini ada kejadian nyata di depan mataku seperti ini. Ucap Pak Sobri sambil menyalakan rokoknya dan mulai menghisapnya perlahan untuk membunuh kantuk dan melawan ketakutan karena hanya dia sendiri sekarang di depan makam. Warga yang lain sedang memanggil Pak RT dan Pak Modin. Pak Sobri mulai agak mendekatkan langkah kakinya sampai di depan pintu makam. Di sebelah ruang keranda dan peralatan pemakaman lainnya diletakkan. Astagfirullah, bukankah itu letak makam Juragan Dirno yang baru dimakamkan tadi siang? Pekik Pak Sobri di dalam hati. Perlahan Pak Sobri mundur dan menunggu kedatangan warga yang lainnya. Pak Sobri perlahan memperhatikan jenazah yang melayang dengan tatapan yang sangat lekat sekali. Kain kafannya telah lusuh penuh dengan tanah liat, ujung-ujungnya tidak tertali sama seperti dimakamkan tadi, lalu badannya tidak terlihat dengan jelas. Tidak ada pergerakan sama sekali dari jenazah tersebut. Namun, tiba-tiba mata Pak Sobri mengarah kepada liang lahat di bawahnya. Mengapa banyak asap? Bukankah tadi seperti tidak ada asapnya? Batin Pak Sobri. Pak Sobri ingin mendekat, namun ragu. Jadi, dibiarkan begitu saja berharap tidak ada kejadian aneh-aneh sebelum warga datang. Mata Pak Sobri tidak terlepas sedetik pun untuk mengamati jenazah melayang yang tidak bergerak sama sekali tersebut. Apa benar itu jenazah Juragan Dirno? Lalu, bagaimana bisa makamnya meledak? Bagaimana bisa ada kejadian meledak lalu jenazah melayang di udara tidak bergerak? Semua persis sama seperti mimpi saja. Batin Pak Sobri yang sesekali mengepulkan asap dari hisapan kerokoknya ke udara. Kebetulan, tadi ketika kentongan yang dibunyikan Roni terdengar keras, Pak Sobri sedang menghisap rokok sambil memberi makan kambing-kambingnya di kandang belakang rumah. Kandang belakang rumah Pak Sobri hanya berjarak sekitar 500 meter dari pos ronda. Begitu terdengar kentongan dibunyikan, Pak Sobri memasukkan sekotak rokok dan korek ke dalam saku kaos yang dipakainya, lalu mengambil balok kayu besar yang ada di sebelah kandang barangkali tadi ada penculikan. Kini, balok kayu tersebut telah disandarkan di sisi pintu makam karena ternyata bukan penculikan atau perampokan. Melainkan, melayangnya jenazah dan meledaknya makam yang membuat heboh warga malam ini.
Tadi Roni sempat cerita, jika ada wanita cantik dengan baju kebaya lengkap sengaja lewat di depan makam sebelum ada tragedi meledaknya makam. Apa jangan-jangan wanita itu masih ada di sekitar sini ya? Dia jin atau iblis kah? Lalu, ada hubungan apa dengan makam Juragan Dirno? Segala pertanyaan berkecamuk di dalam hati Pak Sobri. Warga ini lama sekali memanggil Pak RT dan Pak Mudin begitu saja. Apa sulit dibangunkankah? Gumam Pak Sobri mulai resah. Ting, 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 ting. Drek, 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 drek. Siapa di situ? Mau apa? Ucap Pak Sobri dengan lantang melihat keranda jenazah saling berdenting karena bergoyang-goyang. Jangan pernah ganggu saya, karena saya tidak mengganggu Anda. Derajat saya lebih tinggi daripada derajat Anda. Lanjut ucap Pak Sobri dengan lantang. Pekerjaannya sebagai satpam di sebuah perusahaan membuat Pak Sobri terbiasa tegas dan keras ketika berbicara kepada hal-hal yang berkaitan dengan negatif atau keburukan. Sesaat kemudian, keranda yang bergoyang-goyang itu diam, tak bergeming. Mungkin makhluk-makhluk gaib iseng yang sengaja ingin membuat Pak Sobri ketakutan didukung dengan situasi mencekam seperti ini. Rumah yang paling dekat dengan makam adalah rumah Mbok Warsinah. Pak Sobri melihat Mbok Warsinah berjalan perlahan-lahan dan seakan hendak melakukan sesuatu. Pak Sobri menghampirinya. Mbok, tengah malam begini mau kemana? Sapanya. Mau ke pasar. Jawab Mbok Warsinah. Belum pagi Mbok, ini masih sekitar jam 1 malam. Ucap Pak Sobri. Tak ayal Pak Sobri hampir terjengkang ke belakang karena kaget. Ternyata wajah Mbok Warsinah begitu hancur dan berlumuran darah serta matanya melotot. Makhluk dajjal kamu, menjauh dariku, atau kau bakar dengan korekku. Ancam Pak Sobri yang kaget bukan kepalang ternyata itu bukan Mbok Warsinah, melainkan makhluk yang pada awalnya sengaja menyerupainya. Pak Sobri bersyukur karena dari kejauhan telah terdengar kebisingan warga yang datang sambil membawa senter dan lampu penerang di tangan masing-masing. Setelah warga mendekat, Pak Sobri ikut menghambur pada rombongan untuk masuk ke dalam makam. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Mudin berbarengan dengan Pak RT. Kami mendekat ke arah jenazah yang melayang. Benar saja ternyata yang meledak dan melayang adalah jenazah Juragan Dirno. Pak Mudin tidak ingin banyak tanya, melainkan menyuruh warga agar cepat bergerak untuk menurunkan kembali jenazah dan menguburkan kembali. Apa tidak menghubungi keluarga dulu, Pak? Ucap salah satu warga. Iya, ada baiknya kita menghubungi pihak keluarganya. Mohon beberapa warga ke rumah Juragan Dirno untuk mengabarkan agar lekas kemari ya bapak-bapak. Ucap Pak Mudin. Kalau ingin meraih jenazahnya terlalu melayang tinggi Pak Mudin, kita harus naik tangga atau naik sesuatu agar bisa mencapainya. Seru seorang warga yang tubuhnya paling tinggi pun tidak bisa mencapai dengan kedua tangannya. Sebentar, izinkan saya berpikir sebentar. Gumam Pak Mudin sambil mengamati papan-papan kayu dari liang lahat yang benar-benar berserakan. Bahkan di jalanan depan makam pun banyak tanah yang berhamburan dari ledakan makam Juragan Dirno. Coba kita tunggu keluarga datang dulu ya, kita diskusikan bagaimana enaknya. Sambil menunggu keluarga datang, kita rapikan bersama makamnya, lalu kita bacakan di zikir dan yasin bersama-sama. Ucap Pak Mudin dan disetujui oleh warga. Kebetulan makam desa kami ada di ujung desa dan bersebelahan dengan areal persawahan, jadi di depan makam dipastikan tidak akan ada orang yang lewat kecuali pagi atau siang hari para petani yang menuju sawah. Situasi yang beginilah yang sering dimanfaatkan oleh penculik atau perampok untuk bersembunyi. Maka daripada itu, Pak Kades dan Pak RT selalu menghimbau agar ronda malam diutamakan melalui wilayah yang terpencil lebih dahulu. Setelah kami menyatukan kayu-kayu penutup liang lahat yang bertebaran, spontan kami melongo karena dari dalam liang lahat keluar asap yang mengepul, tidak ada yang berani mendekat kecuali Pak Mudin. Tampak Pak Mudin sedang membacakan doa-doa, dan tak lama kemudian Pak Mudin memerintahkan warga mengambil air dari sumur air yang ada di sebelah pintu masuk makam. Setelah menyiram liang lahat dengan air, asap tersebut mulai surut dan terlihat di dalam liang lahat mengalir air comberan berwarna hitam dan sangatlah bau sekali. Spontan kami semua menutup hidung dan beberapa warga ada yang mual-mual hingga mengeluarkan semua isi perutnya. Pak Mudin,
Apa lebih baik ditutup dengan sedikit tanah dulu liang lahatnya? Ini tanpa ada hewan-hewan menggeliat. Saya takut jika itu ular, Pak. Ucap Pak RT memberanikan diri. Baik, kita tutup sedikit liang lahatnya dengan tanah agar bau dan hewan-hewan tidak mengganggu jalannya kita yang akan berzikir dan berdoa agar jenazah ini bisa dikebumikan kembali. Ucap Pak Modin sambil sesekali menutup hidung karena bau yang memang benar-benar menyengat sekali. Bersambung. Hai, readers. Selamat berjumpa lagi dengan karya Ayu Kas. Jangan lupa ikuti kisah novel ini hingga tuntas ya. Baca hingga tamat, dan jangan di-skip ya agar kita bisa seru-seruan bareng. Readers juga bisa mampir di karya novel satunya di Vizo yang berjudul Misteri Hilangnya Janin yang gak kalah serunya. Stay tune setiap hari pukul 19 ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok Ayu Has. Jenazah Melayang Part kedua. Part 6. Jenazah Melayang Part 2. Pak Modin, itu keluarga jenazah sudah datang. Seru salah seorang warga. Tampak istri pertama dan istri kedua Juragan Dirno datang dengan kedua putri dari istri pertamanya yang sudah dewasa. Tampak mereka sangat terkejut dengan kondisi makam Juragan Dirno. Bahkan, salah seorang putri Juragan Dirno ada yang berteriak histeris lalu pingsan. Warga segera memapah dan membaringkan di tanah sebelah area pemakaman. Untung saja, kondisi area pemakaman selalu terang benderang. Hal ini memang dianjurkan oleh Pak Kepala Desa untuk meminimalisir adanya komplotan penjahat yang bersembunyi di pemakaman. Bahkan, listrik yang menyalur ke pemakaman disalurkan dari rumah Mbok Warsinah. Hal ini bertujuan agar tidak sembarangan orang bisa mematikan cahaya penerangan di pemakaman. Pak Modin, tolong jenazah suami saya, bantu kami Pak, agar bisa dikebumikan kembali. Ucap Bu Dirno, istri pertama Juragan Dirno sambil menatap ke jenazah yang melayang di atas. Burung-burung des terbang silih berganti di atas area pemakaman. Sesekali, warga menghalau burung-burung yang hinggap di atas jenazah yang melayang agar tidak mematuk-matuk jenazah. Baik bapak-bapak dan keluarga almarhum, mari kita duduk bersimpuh dan berdoa bersama kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita mengharap kepada Allah agar jenazah diampuni semua dosa-dosanya dan bisa kebumikan kembali dengan sempurna seperti sedia kala. Ucap Pak Modin. Warga desa telah serempak duduk bersila dan bersiap mengikuti doa-doa dan bacaan Yasin yang dipimpin oleh Pak Modin. Maaf baru menjelaskan, Pak Modin itu adalah orang atau perangkat desa yang bertugas untuk merawat jenazah ketika ada yang meninggal dunia mulai dari awal hingga akhir pemakaman. Biasanya Pak Modin adalah orang yang sangat alim dan identik dengan ketaatan dalam beragama Islam. Memiliki keimanan yang tinggi, kesabaran yang tak berbatas, dan rela berkorban dalam membantu warga. Di tengah-tengah doa bersama, salah seorang warga berseru dan membuat semua yang hadir tegang. Jenazahnya mengucurkan cairan hitam. Seru salah seorang warga. Benar saja, spontan semua warga menoleh ke atas dan melihat jenazah yang melayang mengeluarkan rembesan cairan hitam dari punggungnya dan menetes ke bawah dengan perlahan. Lambat laun, cairan tersebut bau tidak enak sekali dan membuat warga mual-mual. Pak Modin berseru agar para warga tenang, agar doa bersama bisa dilanjutkan. Kurang lebih 30 menit berdoa, tidak ada perubahan yang berarti dari jenazah yang melayang. Pak, apa kita akan di sini terus sampai matahari terbit nanti? Seru salah seorang warga. Sabar bapak-bapak, jika jenazah masih melayang dan belum bisa diturunkan, besok pagi kita kembali ke sini dan kita buatkan meja penyangga tinggi untuk jenazahnya. Seru Pak Modin. Beberapa saat setelah membaca surat Yasin, Pak Modin berusaha menggapai jenazah yang melayang tinggi dengan naik di atas meja dari ruang keranda. Biasanya meja ini digunakan untuk memandikan jenazah, dengan sedikit menjijit tangan Pak Modin, sampai juga untuk menyentuh jenazah yang berbalut kain kafan lusuh dan masih meneteskan cairan kehitaman kewa bawah. Para warga tolong aminkan doa saya, ucap Pak Modin. Baik Pak, jawab warga. Ya Allah ya Tuhanku, penguasa satu-satunya seluruh alam. Izinkan kami meminta kepadamu pengharapan agar mempermudah langkah kami untuk mengebumikan kembali jenazah Pak Dirno. Ya Tuhanku, kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan lumpur dosa,
dan sering kilaf terhadap apa yang Engkau perintahkan kami. Ya Allah ya Tuhanku, jika kami sering lalai terhadap segala perintah-Mu untuk beribadah, maka ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa almarhum Pak Dirno selama masa hidupnya di dunia, ampunilah dosa-dosa jariah yang tidak sengaja maupun sengaja diperbuat oleh almarhum Pak Dirno. Ya Allah ya Tuhanku, ringankanlah beban berat yang dipikul oleh jenazah almarhum Pak Dirno, izinkanlah kami mengebumikannya dengan tenang. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Pak Mudin tampak berusaha menarik jenazah turun ke bawah, dan jenazah tersebut diam tak bergeming, tetap melayang dan seakan ada beban berat atau sesuatu yang membuat jenazah tersebut tidak bisa turun kembali ke liang lahat. Astagfirullah, jenazah tetap tidak bisa diturunkan. Mohon kelapangan hati dari keluarga untuk memerintahkan beberapa warga untuk menjaga jenazah sampai besok pagi. Agar besok pagi kami buatkan meja penyangga tinggi untuk jenazah sambil menunggu langkah selanjutnya, kami berusaha agar jenazah bisa dikebumikan kembali. Ucap Pak Mudin. Benar Pak, saya akan menata keamanan agar kejadian ini tidak menjadi tontonan warga, dan agar jenazah tetap aman dari jamahan siapapun. Ucap Pak RT. Bapak-bapak terima kasih banyak sudah membantu almarhum suami saya. Saya mohon jika almarhum suami saya pernah menyakiti hati bapak-bapak sekalian semuanya, mohon dengan keikhlasan hati untuk dimaafkan. Ucap Bu Dirno, istri pertama almarhum Pak Dirno. Iya Bu, sama-sama. Ucap para warga. Akhirnya, para warga membubarkan diri, kemungkinan saat ini tengah pukul 3 dini hari. Bu Dirno menunjuk beberapa warga untuk menjaga jenazah Pak Dirno dan menjanjikan imbalan yang sangat pantas sebagai gantinya. Pak, jaga jenazah suami saya ya Pak, agar tidak dikerubungi burung atau mungkin nanti kain kafannya diambil oleh orang yang usil. Ucap Bu Dirno. Besok pagi saya akan datangkan tukang untuk membuatkan meja tinggi agar langsung dibuatkan dan jadi. Lalu akan saya tutup sekelilingnya dengan bangunan tembok dan dikunci agar jenazah aman. Saya pesankan peti juga ya Pak. Ucap Bu Dirno meminta izin kepada Pak RT dan Pak Mudin. Baik Bu, mohon keluarga tabah ya Bu dalam menjalani semuanya. Ini adalah takdir dan kehendak Allah. Kita sebagai hambanya tidak bisa menolaknya. Ucap Pak Mudin dengan tenang. Iya Pak Mudin. Sahut Bu Dirno. Akhirnya area pemakaman sepi kembali dan hanya ada 3 warga yang menjaga di depan makam, dekat pintu masuk. Mereka juga takut jika menjaga tepat di bawah jenazah hingga besok pagi. Salah satu di antara mereka adalah Pak Sobri. Pak Sobri lebih banyak diam dan memilih untuk menghisap rokok dalam-dalam sambil mengamati sekitar. Nyonya Dian sekarang jadi janda muda yang masih kinyis-kinyis ya. Celetuk salah satu dari mereka. Iya. Apalagi setelah melahirkan, tubuhnya makin sempurna, semlohai. Sahut yang lainnya sambil tertawa. Hos, kalian diamlah kalau masih ingin mendapatkan imbalan dari Bu Dirno dengan bertahan di sini. Kecuali kalau kalian sudah tidak ingin uang dan akan lari pergi terbirit-birit, maka lanjutkan candaan kalian itu. Apa kalian tidak lihat jenazah Pak Dirno tengah mendengar ucapan kalian? Ucap Pak Sobri dengan tenang sambil menghisap rokok dalam-dalam lalu mengepulkan asapnya ke udara. Bersambung. Hai, readers. Selamat berjumpa lagi dengan karya Ayu Kas. Jangan lupa ikuti kisah novel ini hingga tuntas ya. Baca hingga tamat, dan jangan di-skip ya agar kita bisa seru-seruan bareng. Readers juga bisa mampir di karya novel satunya di Vizo yang berjudul Misteri Hilangnya Janin yang gak kalah serunya. Stay tune setiap hari pukul 19 ya. Insyaallah, ada giveaway setiap bulannya jadi jangan lupa untuk terus setia baca sampai tuntas ya. Tidak hanya sekedar mengintip saja, tambah komentar tentang isi cerita, boleh saran atau kritik yang membangun, tambah share di sosial media ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok Ayu Has. Pernikahan Dian dan Juragan Dirno Part 1.